Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun, selamat datang di podcast SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun episode 1. Ini adalah episode pertama podcast SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun. Kami mengadakan podcast ini bertujuan agar bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh warga sekolah SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun. Baik itu siswa, kemudian bapak dan ibu guru, serta orang tua dan publik yang ada di Kota Rin Barat atau di Kalimantan Tengah pada umumnya. Nah, di kesempatan di podcast yang episode pertama ini, tentu kita akan mulai dari hal-hal yang masih berhubungan dengan situasi ataupun kegiatan-kegiatan di sekolah yang sedang kita laksanakan. Sehingga nanti informasi-informasi bisa kita sampaikan kepada orang tua dan Bapak Ibu, Ayah Bunda semua sebagai orang tua bisa mengetahui apa sih yang telah terjadi atau apa yang akan kami laksanakan di SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun. Warga sekolah SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun, di kesempatan hari ini, di podcast yang pertama ini, di episode 1 ini telah hadir bersama saya adalah Ibu Endang Rahayu Ningsih. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang nantinya akan berbagi kepada kita semua di media ini sebagai pemberi informasi atau memperluas informasi tentang asesmen nasional yang akan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun. Dan kita langsung saja dengarkan seperti apa informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Endang. Baik Bu Endang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun. Apa kabarnya Bu Endang? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya hari ini sangat baik sekali. Terima kasih atas kesempatan untuk saya ada di podcast episode pertama di SMK Muhammadiyah dan ini adalah pengalaman pertama saya juga dan saya sangat berterima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya kepada saya untuk mengemban tugas sekaligus bisa berbagi pengalaman dan belajar bersama apa itu AN, seperti itu, Pak. Baik Bu Endang, jadi kita hari ini banyak bicara atau banyak menggali informasi ya tentang AN atau biasanya disebut dengan asesmen nasional. Nah, yang akan kita laksanakan nih tentunya di sekolah kita. Baik Bu Endang, mungkin untuk mempersingkat waktu, minta tolong dong dijelaskan apa sih sebenarnya asesmen nasional atau AN yang akan kita laksanakan ini? Ya, mungkin orang banyak belum tahu ya apa itu AN, karena sebelumnya yang orang tahu adalah UN, ujian nasional. Dan sekarang berubah menjadi AN. Ini adalah tahun ketiga pelaksanaan atau penerapan AN pada satuan pendidikan mulai dari dasar sampai dengan menengah. Jadi AN itu atau bahasa kerennya asesmen nasional itu dilaksanakan mulai dari tingkat SD, SMP, sampai dengan SMA atau SMK. Nah, asesmen nasional itu juga dilaksanakan dengan tujuan dan mengacu pada visi pendidikan Indonesia, bahwasanya memajukan mutu pendidikan dengan menciptakan pelajar Pancasila yang mandiri, kreatif, beriman, bertakwa, dan berkarakter global. Sehingga pelaksanaan AN nasional itu juga ada pada jenjang kelas 5 SD, kelas 11 kelas 8 untuk tingkat SMP dan kelas 11 untuk tingkat SMA.
Sedangkan UN atau ujian nasional itu biasanya dulu dilaksanakan pada tingkat akhir setiap jenjang atau satuan pendidikan. Mungkin itu Pak yang lebih gampang dipahami oleh orang tua, oleh warga sekolah yang karena memang untuk AN sendiri itu baru bagi kita semua dan banyak perbedaannya menurut saya dengan UN. Kalau UN kita terbebani dengan semua mata pelajaran, sedangkan AN itu hanya dua, ada literasi dan juga numerasi yang mana merupakan dasar daripada kemampuan atau pembelajaran siswa selama di sekolah, seperti itu. Oh, jadi AN ini berbeda ya dengan ujian nasional. Tadi saya mendengar dari Bu Endang bahwa untuk UN kan kita dulu ingatnya kelas 3 ya atau tingkat 12 di SMK. Nah, sedangkan di AN ini berarti ada di kelas 2 atau kelas 11, tingkat 11. Berarti kalau seperti ini Bu Endang, AN ini tidak seperti ujian ya yang nantinya bahwa kelulusan anak itu berdasarkan nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, atau bahkan nilai bahasa Inggris dan nilai produktif mungkin. Bagaimana Bu Endang? Apakah benar seperti itu yang yang saya pikirkan tadi? Baik, betul sekali Pak, bahwasanya pemerintah itu ingin anak-anak tetap dinilai, tetap diuji, tapi dalam bentuk yang berbeda. Sehingga bukan lagi ujian nasional yang menjadi momok menakutkan bagi siswa, kemudian juga orang tua, warga sekolah termasuk guru atau pembimbing siswa yang merasa tertekan dengan anak harus lulus pada mata pelajaran ini dan lain sebagainya. Sedangkan AN, pemerintah mengharapkan siswa itu benar-benar bisa memahami kemampuannya sendiri, terutama untuk literasi atau pemahaman dan numerasi untuk perhitungan ataupun logika. Jadi itu tidak akan menimbulkan efek psikologis yang membuat siswa menjadi tertekan, kemudian guru juga jadi tertekan karena harus dituntut untuk siswa harus lulus seperti itu, sedangkan kemampuan setiap anak jelas sangat berbeda-beda. Jadi dengan adanya AN, kita juga enjoy, siswanya juga enjoy dalam mengikuti pembelajaran atau proses pembelajaran di sekolah dan tidak kita temukan lagi siswa-siswa dengan eh, apa namanya tekanan-tekanan bahwa mereka harus seperti ini. Padahal di luaran sana belum tentu juga yang lulus AN dengan nilai lulus UN dengan nilai tertinggi akan menjadi lebih baik di kehidupan depannya seperti itu. Jadi AN itu bertujuan untuk mendapatkan informasi akurat bagaimana proses pembelajaran siswa di sekolah. Khususnya kemampuan dasar kita adalah membaca dan berhitung, bahasanya seperti itu Pak. Kalau literasi dan numerasi mungkin hanya kalangan orang tertentu yang paham dengan istilahnya. Jadi kalau untuk ayah bunda yang ada di rumah bahwa AN itu adalah uji kemampuan pada siswa yang diwajibkan oleh Kementerian Kementerian Pendidikan bahwa ada hal dasar yang perlu diketahui dan dipelajari oleh siswa yaitu membaca dan berhitung, bahwa maunya semua anak bisa memahami dan semua anak bisa bisa mengetahui kemampuannya seperti itu dari hal yang paling dasar dulu. Baik Bu Endang, jadi saya sudah dapat gambaran ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Ayah Bunda di rumah bisa mengetahui ya
kalau tadi anak-anak kita ini bukan lagi ujian nasional, adanya asesmen nasional. Asesmen nasional itu tadi tidak menentukan kelulusan. Baik Bu Endang, selanjutnya nih, tadi kalau kita sudah dengar sedikit gambaran bahwa nanti peserta kita itu kelas 11. Targetnya apakah seluruh kelas 11 atau bagaimana Bu Endang? Berdasarkan informasi yang kita dapatkan bahwasanya untuk data sampling Kemendikbud itu adalah 45 peserta dan 5 cadangan. Tetapi alhamdulillah untuk di sekolah kita sendiri kita mengikut sertakan seluruh siswa, tetapi kita bekerja sama dengan pihak ketiga yang sudah bekerja sama dengan pemerintah pusat supaya siswa kelas 11 khususnya memiliki informasi yang sama, memiliki tingkat pengujian yang sama terhadap diri mereka, bahwa mereka juga berhak untuk mengetahui sebatas mana kemampuan mereka dalam bidang literasi dan juga numerasi. Jadi bahwa semua siswa dapat merasakan AN walaupun bahasanya mereka melaksanakannya itu pada sesi SB-ABK atau simulasi bersama secara nasional dengan pihak ketiga. Jadi saya bersyukur karena sekolah kita sudah melaksanakan SB-ABK itu dari tahun pertama, tidak hanya memilih sampling yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Jadi untuk saat ini kita sudah terbiasa melaksanakan SB-ABK, ketika sekolah-sekolah lain mungkin belum, tetapi kita sudah memberikan pelayanan itu kepada anak-anak kita, dan alhamdulillah setiap tahun kita juga melihat kemajuan yang signifikan seperti itu, Pak. Oke, jadi anak-anak kita tadi ya yang kelas 11 itu semua ya ada diikutkan di kegiatan asesmen nasional. Jadi dari Bu Endang bahwasanya mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan hasil pengukuran kemampuan literasi dan numerasinya supaya nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk proses pembelajaran, untuk merancang pembelajaran dan sebagainya. Baik Bu Endang, selain untuk anak-anak ini untuk mendapatkan hasil atau dia berada di level mana untuk kategori literasi dan numerasinya, AN ini kan ternyata juga bisa memetakan atau memberikan gambaran terhadap mutu sekolah. Bagaimana Bu Endang bisa menjelaskan ini? Tujuan daripada ANBK sendiri atau asesmen nasional sendiri adalah menunjukkan pengembangan kompetensi dan karakter murid yang merupakan tujuan utama daripada sekolah. Sehingga pelaksanaan AN pun juga akan mempengaruhi rapot mutu sekolah. Kita akan bisa share dan kita juga akan bisa menyampaikan kepada seluruh warga sekolah bahwasanya AN pun akan berpengaruh dengan rapot mutu sekolah, dan itu bisa kita sampaikan juga kepada orang tua dan juga kepada anak bahwasanya semua satuan pendidikan itu memiliki penilaian, memiliki ukuran bagaimana perkembangan sekolah itu setiap tahunnya. Sama seperti ketika siswa kita sekolah, maka mereka juga memiliki hasil daripada belajar mereka dalam bentuk rapor semester seperti itu. Dan sekolah pun juga memiliki rapor mutu pendidikan yang mana dalam seluruh aspek termasuk AN juga ada andil dalam rapot AN itu berkaitan dengan pembelajaran di sekolah dan bagaimana
kita bisa meningkatkan mutu pembelajaran baik guru dan juga siswa berkaitan dengan kemampuan dasar, yaitu literasi atau membaca, memahami, dan juga kemampuan numerasi atau menghitung dan logika mereka dalam memecahkan permasalahan. Oh, berarti ternyata AN itu menjadi salah satu penyumbang nilai dari mutu sekolah melalui rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, di sini sudah ada di presentasinya Bu Endang bahwasanya rapor mutu di tahun 2023 khususnya SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun itu mengalami kenaikan dari tahun 2021 pada literasi dan numerasi. Dan ini kita perlu syukuri Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda sekalian, mungkin ini adalah bukti bahwa kita bekerja sama dan bagaimana mendorong anak-anak kita supaya bisa belajar lebih baik, kemudian lebih fokus dan lebih bersemangat. Dan juga dilaporkan juga di sini bahwa hasil dari SBABK kemarin sudah muncul ya Bapak Ibu, bahwa di sini mencapai 11 siswa di level cakap, kemudian 60 siswa yang mencapai level dasar, dan ada 9 peserta didik yang perlu diintervensi. Nah, itu yang sudah tampil atau sudah dilaporkan oleh Bu Endang bersama kawan-kawan. Baik Bu Endang, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Kira-kira atau apa langkah-langkah yang sudah disiapkan sekolah dalam rangka AN 2023 ini? Hal yang pertama, kita mempersiapkan ANBK di sekolah SMK Muhammadiyah, yaitu mengunduh surat kesiapan pelaksanaan ANBK, kemudian menarik data siswa pada bio-AN-nya, mempersiapkan teknis berupa jaringan, proktor, teknisi, dan juga kliennya itu siapa. Kemudian mempersiapkan fasilitas yang tentunya harus mendukung kegiatan ANBK, karena di sini kita ANBK mandiri, artinya tidak menumpang. Seperti lab komputer, kita sudah memiliki sendiri dan unitnya pun cukup, tidak perlu sampai melaksanakan beberapa sesi seperti itu. Kemudian melakukan sosialisasi berkaitan dengan AN kepada seluruh warga sekolah. Jadi di sini yang terpenting adalah bagaimana kita menyampaikan informasi itu kepada seluruh warga sekolah, termasuk siswa yang akan menjadi sasaran pada kegiatan ANBK. Bahwa walaupun misalnya hanya di kelas 11 yang melaksanakan ANBK, tapi tidak ada salahnya siswa di bawah itu atau siswa yang di kelas 10 sudah mendapatkan informasi tentang ANBK. Makanya sosialisasi itu dilaksanakan sebenarnya tidak hanya pada sasaran saja, tetapi pada seluruh warga sekolah. Dan harapannya seluruh warga sekolah juga memahami dan mau belajar apa itu ANBK dan bagaimana kita menyampaikan kepada siswa, dan termasuk orang tua juga harus paham apa itu AN dan tidak hanya sekedar tahu hasilnya, tetapi apa sebenarnya manfaatnya, tujuannya, dan kedepannya itu apa sih yang dihasilkan daripada AN itu sendiri. Bahwa betul tidak ada ujian nasional, tetapi sekarang ada asesmen nasional, yang mana itu sangat menguntungkan bagi kita, bagi siswa, dan juga bagi orang tua. Karena yang kita harapkan mental anak-anak itu bagus dalam belajar, tidak di bawah tekanan, tidak
tidak dihardik untuk harus lulus, tidak dihardik untuk harus seperti ini dan lain sebagainya, bahwa suksesnya anak-anak itu dari kita sebagai orang tua, sebagai guru memberikan motivasi yang baik dan memberikan harapan-harapan yang baik kepada siswa. Baik Bu Endang, tadi sudah jelas ya, ada harapan-harapan yang akan kita inginkan terhadap anak-anak kita nanti, khususnya anak tingkat 11. Jadi juga sudah disampaikan bahwa persiapan semuanya sudah dilakukan di sekolah dan harapannya kita juga akan melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, kalau tadi kan ada simulasi bersama atau dalam bahasa umum atau kerennya itu adalah tryout. Pertanyaan saya adalah, kapan sih sebenarnya yang AN ini atau yang dari Kementerian Pendidikan ini akan dilaksanakan di sekolah kita untuk anak-anak? Baik, serangkaian kegiatan pelaksanaan mulai dari persiapan sampai nanti pelaksanaan ANBK utama bahasanya itu kita mulai dari SBABK atau simulasi bersama atau bahasa lainnya tadi tryout yang sudah kita laksanakan pada tanggal 11 sampai tanggal 12 karena di sini ada kurun waktu 4 hari sebenarnya itu karena ada gelombang pertama dan gelombang kedua. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan pada gelombang pertama yaitu tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023. Dan setelah ini yang akan kita hadapi lagi adalah gladi bersih yang juga akan kita laksanakan pada gelombang 1 yaitu pada tanggal 21 dan 22 Agustus. Setelah itu akan dilaksanakan ANBK utama dari kementerian pada tanggal 23 sampai dengan 31 Agustus itu gelombang 1 dan gelombang 2. Dan untuk di SMK Muhammadiyah kita akan mengikuti ANBK utama pada gelombang 1 di tanggal 28 sampai dengan 29 Agustus. Harapan saya dan harapan seluruh warga sekolah ANBK 2023 ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa kendala apapun. Dan kami juga berharap kepada ayah, bunda yang ada di rumah memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ananda dan memberikan dukungan sepenuhnya juga atas program pemerintah yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang sangat mulia, seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu, warga sekolah semuanya, kita tadi bisa mendengar disampaikan Bu Endang cukup jelas rangkaian acara kita ternyata semuanya ada di bulan Agustus. Jika boleh saya simpulkan tadi tryout sudah kita laksanakan yaitu pada tanggal 11 dan 12. Sehingga hanya 2 agenda lagi yang harus kita laksanakan yaitu gladi bersih yang dilaksanakan pada 21 dan 22 Agustus. Kemudian juga untuk ANBK utamanya atau ini adalah kegiatan pentingnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan yang dilaksanakan tanggal 28 sampai 31 Agustus 2023. Baik, mungkin inilah merupakan pertanyaan terakhir dan informasi yang bisa kita dapatkan di kesempatan podcast SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun episode 1. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Endang selaku Wakakurikulum dan juga sebagai pelaksana atau ketua tim pelaksana dari ANBK tahun 2023 di SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun bisa berjalan sukses, lancar dan bisa menghasilkan hasil-hasil yang terbaik dari usaha-usaha keras dan tentu dengan perjuangan dan daya upaya dari anak-anak kita semua. Terima kasih Bu Endang atas waktu, kesempatan dan kesediaannya berbagi informasi kepada warga sekolah semua. Apalagi ini sangat penting untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda di rumah agar mengetahui dan memberi support kepada
anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius. Terima kasih kembali kepada Pak Sarip selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah yang memberikan ruang dan waktu kepada kami tentunya yang kebetulan sebagai pelaksana ANBK di SMK Muhammadiyah. Tanpa dukungan, support, semangat, dan motivasi dari Bapak, mungkin kami tidak akan sampai di titik ini. Kemudian tanpa dukungan, support dari kedua orang tua dan juga anak-anak kita yang bersedia untuk bekerja sama dengan baik, kegiatan ini juga tidak akan terlaksana. Artinya segala sesuatu itu ketika dikerjakan bersama, ketika didukung semua pihak, saya yakin dan percaya sesulit apapun itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan itu yang bisa saya bagi kepada seluruh warga sekolah yang mungkin akan mendengarkan podcast ini. Mohon maaf ketika ada kekurangan, ada kelebihan informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang. Warga sekolah SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun. Itulah tadi bincang-bincang antara saya dengan Bu Endang di podcast SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun episode 1 tentang sosialisasi asesmen nasional di SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun. Semoga informasi-informasi yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai warga sekolah di SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun, dan kami juga berterima kasih atas dukungan siapapun untuk mendukung SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun untuk lebih baik. Warga sekolah SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun, demikianlah podcast episode 1 yang telah kami resmikan sebagai episode yang perdana, tempat launching podcast sebagai media untuk berbagi informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh warga sekolah yang ada di SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun. Semoga ini bisa menjadi manfaat dan menjadi evaluasi bagi kita untuk bisa berbagi, bertindak, dan beraktivitas di dunia pendidikan yang lebih baik lagi demi tercapainya peserta didik yang akan menjadi generasi penerus bangsa dan kader Muhammadiyah tentunya. Terima kasih kepada Bu Endang atas waktunya. Demikianlah episode 1 ini. Sampai jumpa pada episode-episode lainnya. Jangan lupa channel ini di-subscribe, di-like, dan di-komen agar bisa kita beri ruang interaksi untuk memperbaiki dan selalu membuat lebih maju lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.